Karena seluruh hidupmu, karena sesaat lagi akan tiba waktunya pengangkatan di awan-awan. Pengangkatan di awan-awan. Baik Tuhan, silakan kepada hambanya kita semua orang untuk menyampaikan firman. Ya, terima kasih kepada hambanya Pendeta Pardosi. Terima kasih untuk kita semuanya. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Ya, mari saudara-saudaraku kita berdoa. Ya, kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, kami terus dipanggil untuk tetap berjaga-jaga, untuk hidup senantiasa taat kepada firman-Mu, setia kepadamu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau akan datang untuk menyelamatkan dan memberikan kami kepastian untuk bersama-sama dengan Engkau hidup di dalam kemuliaan-Mu untuk selama-lamanya. Harinya akan tiba, suatu saat nanti Engkau akan membawa kami ke rumah Bapa di surga yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, pujian yang sudah kami naikkan memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami menyambut kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus, untuk mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Ya baik, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi selamat pagi. Ya, salam buat kita semuanya. Terima kasih atas puji-pujian yang sudah dinaikkan bersama. Ya, terima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Oke. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali lagi. Kita bertemu lagi untuk melanjutkan apa yang kita komitmenkan untuk bersama-sama memahami terus kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, menjadi pondasi dasar memahami kasih karunia Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali membuka Alkitab kita dari Roma pasal 10. Roma pasal 10, kita masih akan melihat lagi hal yang sangat penting kita pahami, kita mengerti, yang ditekankan oleh firman Tuhan ya tentang kuasa ya di dalam nama Yesus, dan kita harus memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan ada kuasa dalam namanya, gitu ya. Nama yang mana ini? Gitu ya. Nama yang mana? Nama Yesus. Dan kita akan lihat nanti memaknai ada kuasa keselamatan dalam nama Yesus. Nah, itu topik judul yang akan kita bahas pada pagi hari ini dari Roma pasal 10 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Ya, kita masih di Roma pasal 9. Roma pasal 10 maksud saya, maaf, Roma pasal 10 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Oke, apakah Ibu Rostani bisa membaca untuk kita? Ya. Saya persilakan.
Ya, selamat pagi juga. Ya, semuanya. Puji Tuhan. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 13. Ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi juga untuk saudara-saudara kami yang mengikuti dari live streaming Facebook. Tuhan memberkati ya. Oke, baik. Silakan Ibu Rustani membaca dari Roma 10 9 sampai 13. Bahwa Ya. Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya. 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang Ya, berseru ayat kepada 13. Ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. ya, ayat 13-nya, khusus ayat 13-nya kita lihat, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, ini akan kita perjelas ya. Bagaimana maksudnya berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan? Kalau berseru kepada nama Tuhan yang diselamatkan, nama Tuhan itu siapa? Begitu ya. Nanti di hari-hari besok akan kita bahas lebih detail lagi ya. Tapi apakah benar karena berseru atau karena ada kalimat-kalimat tertentu yang kita sebutkan menamai Tuhan, lalu dengan seruan itu, dengan sebutan itu kita diselamatkan, begitu ya. Nah, ini akan kita perjelas ya Bapak Ibu Saudara. Nah, biasanya kalau kita bertanya apakah ada kuasa keselamatan di dalam nama Yesus, pasti ya umat beragama Kristen akan berkata, ya ada kuasa dalam nama Yesus. Ya, betul ya? Ya, ada kuasa dalam nama Yesus. Lalu kita bertanya, Bapak Ibu Saudara, kalau ada kuasa dalam nama Yesus, apakah semua orang yang mengaku percaya Yesus sudah mempunyai kuasa keselamatan? Ataukah mereka yang percaya kepada salib Kristus yang telah menebus segala dosa yang akan mempunyai keselamatan itu? Nah, ini sangat penting dipahami ya. Karena itu dua hal yang berbeda ya. Sebab kita sudah membahas kemarin Petrus, Yohanes, Yakobus ya, rasul-rasul Yesus, ketika mereka diselamatkan pertama kali, mereka bukan percaya pada salib Kristus, bukan percaya pada Yesus telah mati dan bangkit mengampuni segala dosa mereka ya. Lalu mereka percaya apa? Mereka percaya saja bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah. Nah, jadi ini hal yang akan membuat kita mengerti bahwa ada perbedaan yang sangat jelas ya antara bagaimana panggilan. Nah, bagaimana panggilan keselamatan kepada bangsa Israel dan panggilan keselamatan kepada kita bangsa lain sebagai tubuh Kristus, itu ada hal yang sangat berbeda ya. Sehingga kalau tidak dipahami perbedaan ini, nanti akan banyak orang yang yang dikatakan Rasul Paulus di Roma pasal 10 itu, sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Ada kuasa dalam nama Yesus. Kuasa apa di dalam nama Yesus? Kuasa keselamatan ya. Tetapi kuasa keselamatan di dalam nama Yesus
kepada siapa ditujukan secara khusus? Ya, di dalam nama Yesus keselamatan atau di dalam salib Yesus? Nah, ini sangat penting ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan telusuri terlebih dahulu bahwa bagi bangsa Israel, ya, nama Tuhan itu sangat sakral. Nama Tuhan itu adalah keselamatan buat mereka. Tidak secara khusus dikatakan bahwa iman mereka kepada salib Kristus adalah keselamatan. Kalau kepada kita saat ini, ya, di zaman kasih karunia ini, salib Kristuslah yang menjadi objek daripada iman kita untuk menerima keselamatan. Amin. Ya, kalau bangsa Israel, nama Tuhanlah yang menjadi objek dari iman mereka untuk membawa mereka kepada keselamatan. Dan itu sudah kita tahu dari 10 hukum Taurat yang diberikan oleh Musa, yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel. Di urutan yang ketiga itu, di situ di 10 hukum Taurat, urutan 10 hukum Taurat, di urutan yang ketiga dikatakan, jangan kamu sembarangan menyebut nama Tuhan Allahmu, gitu ya. Karena itu nama Tuhan begitu sakral, ya, buat bangsa Israel. Tidak boleh mereka mengucapkan sembarangan. Kenapa? Karena di dalam nama Tuhan itu ada kuasa keselamatan bagi mereka, ya. Jadi bagi mereka nama Yehova, Yahweh, ya, atau Elohim itu merupakan nama yang sangat sakral bagi bangsa Israel. Nah, kita akan lihat ini, ya, dari 2 Tawarikh. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Tawarikh. Ya, ini mohon maaf ada sedikit gangguan di Zoom kita ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Oh iya. Ya, sabar ya Bapak Ibu ya. Ada gangguan di Zoom kita ini, sebentar ya. Ya. Begitulah, ini gadget ini, internet kita yang bermasalah atau Zoom kita, Bapak Ibu Saudara. Oke, saya akan lanjutkan saja ya sambil menunggu perbaikan ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-6. 2 Tawarikh pasalnya yang ke-6. Kita akan membaca dari 2 Tawarikh pasal 6 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26 ya. Ya. Terima kasih semuanya yang beralih ke live streaming Facebook, karena di Zoom kita ada trouble nih, ada masalah ya. Jadi terima kasih yang sudah beralih ke live streaming Facebook ya. Oke. Kita akan membuka Alkitab kita di 2 Tawarikh pasal 6 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26 ya. 2 Tawarikh pasal 6 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakan begini. Dikatakan firman Tuhan.
apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik dan mengakui namamu, nama Tuhan, dan mereka berdoa dan memohon di hadapanmu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa umatmu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup, ayat 26, apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka. Jadi kita lihat di sini bahwa dikatakan bahwa mengakui nama Tuhan adalah merupakan jalan pengampunan bagi umat Israel, ya. Dan apabila berdoa mereka mengakui nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi nama Tuhan itu adalah merupakan pengampunan bagi umat Israel, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya masih mengajak kita untuk melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20, ya, Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20, kita akan membaca di ayatnya yang ke-31. Ya, Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-31. Dari ayat 30 lah, ya. Kita akan membaca, saya akan membaca untuk kita. Ayat 30, Yohanes 20, dari ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya, ya. Jadi dalam nama Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kembali lagi ditegaskan oleh Yohanes di sini penekanan kepada nama Yesus yang membawa hidup, memberikan hidup bagi mereka umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Percaya bahwa Yesus Mesias, Anak Allah. Tidak dikatakan di situ percaya bahwa salib Kristus, kematiannya telah mengampuni segala dosa. Tidak dikatakan begitu sebagai jalan untuk mereka memperoleh hidup dari Tuhan, tapi percaya Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan supaya iman mereka, objek yang diimani oleh mereka adalah percaya kepada namanya, nama Yesus Kristus, ya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk melihat lagi di dalam 1 Yohanes pasal 5. Nah, ini 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-13, ya. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan di sini dikatakan 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, kepada nama Anak Allah, kepada nama Anak Allah yaitu Yesus Kristus tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Itu sama dengan yang disampaikan oleh Yohanes tadi di kitab Injil Yohanes pasal 20 tadi. Jadi di sini penekanannya adalah percaya kepada nama Yesus Kristus. Ya, tidak secara khusus disampaikan di situ mengenai salibnya, tapi kepada namanya, nama Yesus Kristus. Oke, puji Tuhan. Kita lihat lagi, saudaraku, di
Kisah Para Rasul 4. Nah, ini sekarang Petrus yang berbicara. Ya, Petrus yang berbicara di dalam Kisah Para Rasul 4. Ya, Kisah Para Rasul 4. Kita lihat di ayatnya yang ke-11 dan 12. Ya. Kisah Para Rasul ayatnya yang pasal 4 ayat 11 sampai 12. Ya. Saya membaca di ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Yesus jadi batu penjuru. 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh nama Yesus, ya. Nama Yesus adalah merupakan keselamatan bagi kita, kata Petrus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di situ bahwa nama itu merupakan ya sesuatu yang sangat sakral, membawa keselamatan bagi bangsa Israel. Itu adalah satu hal yang sangat penting buat mereka, karena di dalam nama itu ada kuasa, ya, kuasa yang akan menyelamatkan mereka. Kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara sekali lagi di dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 kita lihat lagi. Yohanes pasal 1, ya, bagaimana penekanan daripada nama Yesus adalah kuasa yang menyelamatkan bagi umat Israel. Ini kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang kita lihat di ayatnya yang ke-12 ya. Ya, ayatnya yang ke-12. Kita baca dari ayat 11 lah ya, ayat 11 Yohanes pasal 1. Dikatakan Yesus datang kepada milik kepunyaannya, bangsa Israel dalam hal ini, ya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya, tidak menerima Yesus, menolak Yesus. Menolak nama Yesus, mereka menolaknya, ya. Nah, ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, jadi kita mengikuti dari live streaming Facebook saja karena Zoom kita bermasalah, ya Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, sekali lagi di ayatnya yang ke-12, tetapi semua, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Ya, jadi dari situlah kita melihat ya bahwa nama Tuhan, nama Yesus menjadi sangat sakral ya bagi bangsa Israel. Ya, nama itu menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara, itu yang diberikan oleh Tuhan sebagai kebenaran buat bangsa Israel. Jadi tidak secara khusus dikatakan objek iman keselamatan bagi bangsa Israel adalah pada fakta penyaliban Yesus Kristus yang menebus dan mengampuni segala dosa. Yang kepada kita saat ini justru itulah yang menjadi ya jalan yang memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu ketika kita percaya kepada salib Kristus, ya. Sebab di dalam salib itu, melalui salib itulah kita mengetahui kebenaran
bahwa segala dosa kita telah disucikan, telah dikuduskan, kita telah dibenarkan oleh darah Kristus dan kita pasti diselamatkan sekali untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi orang Israel cukup percaya kepada nama Yesus saja, Bapak Ibu Saudara, mereka pasti diselamatkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah natur, sifat asli daripada Injil, berita Injil kerajaan sorga. Kabar baik tentang kerajaan sorga bagi bangsa Israel. Berbeda dengan Injil kasih karunia yang harus kita percayai, yang harus diterima oleh semua orang saat ini, ya, sesudah Yesus Kristus mati disalibkan, maka Allah mengaruniakan, ya, sebagai jalan keselamatan saat ini adalah berita tentang salib Kristus, ya, menjadi puncak atau menjadi fokus, ya, menjadi penentu keselamatan bagi setiap orang yang percaya saat ini. Mari kita lihat dulu di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Nah, 1 Korintus pasal 15, disinilah Rasul Paulus menyampaikan hal yang sangat penting saat ini. Ya, hal yang sangat penting saat ini yang menjadi sasaran, ya, tujuan daripada iman yang menyelamatkan atau kuasa di mana di dalamnya ada keselamatan saat ini adalah berita tentang salib Kristus, ya. Kita baca di 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ayatnya yang ketiga dan keempat. Ayat 3 dan yang 4. Saya akan membaca dulu, ya, di dalam di ayat 1 dulu saya baca, ya, ayat 1 dikatakan di situ. Oke. Ayatnya yang pertama, 1 Korintus pasal 15. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, yang kamu telah terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ya, jadi di Rasul Paulus mengingatkan lagi kepada jemaat Korintus tentang Injil yang dia beritakan, yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Injil apa? Injil kasih karunia Allah, ya. Tentang apa itu Injil kasih karunia Allah? Apakah itu disebut secara khusus tentang kuasa dalam nama Yesus yang menyelamatkan? Bukan. Ya, Bapak Ibu Saudara, tentu saja nama Yesus, ya, adalah merupakan nama yang kita puji, yang kita junjung tinggi, nama yang sangat mulia dan nama yang kudus. Tetapi perlu kita pahami, apabila kita ingin mengerti saat ini bagaimana kemurahan hati Tuhan dikaruniakan kepada orang untuk diselamatkan adalah secara khusus percaya kepada salibnya, ya. Di ayat 3 dikatakan, kita lihat di sini, ayat 3 1 Korintus pasal 15. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yang diterima oleh Rasul Paulus, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, karena segala dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Paulus di sini, Rasul Paulus di sini menekankan bahwa hal yang sangat penting untuk diimani saat ini bukan hanya sekedar percaya
nama Yesus, ya, tapi harus percaya kepada karya salib Kristus Yesus yang telah menebus segala dosa kita, mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan lihat ya sekali lagi penegasan daripada Rasul Paulus di dalam Kolose pasalnya yang kedua. Kolose pasal 2 ya. Sebagai puncak daripada iman yang menyelamatkan saat ini, Bapak Ibu Saudara, adalah bukan pada nama Yesus saja, bukan. Tetapi yang terutama ialah puncak sasaran, fokus daripada iman yang menyelamatkan saat ini adalah kepada salib Kristus, ya. Ada apa di dalam salib Kristus itu sehingga di dalam salib itu ada kuasa keselamatan? Kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13 dan 14. Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus, sesudah Allah mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Tidak dikatakan sebagian pelanggaran kita. Segala pelanggaran kita, saudara-saudaraku, di situ dikatakan telah diampuni oleh Tuhan, ya. Segala pelanggaran kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Ayat 14, ya. 14 dengan menghapuskan, ya, kita lihat di situ, dengan menghapuskan ayat 14 surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu, ya, ancaman-ancaman itu kepada kita, ancaman-ancaman apa? Ancaman-ancaman dari kuasa dosa dan kuasa maut, dan itu ditiadakan, di stop oleh Allah. Di mana? Dikatakan dengan memakukannya di atas kayu salib. Amin, saudara-saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, puncak atau fokus sasaran, ya, daripada terminasi daripada iman kita yang menyelamatkan itu adalah ada pada salib Kristus. Karena di atas kayu salib itulah Yesus berkata tentang nasib dan masa depan kita yang dibebaskan, di mana kita dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan dari kuasa maut dan dosa, kuasa dosa. Yesus berkata sudah selesai. Amin. Segala sesuatu yang menghalangi kita untuk menikmati, menerima anugerah, ya, berkat daripada Tuhan, itu semuanya sudah disingkirkan oleh Kristus Yesus. Di mana? Di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi tadi dikatakan bahwa di dalam nama Yesus ada keselamatan, ya. Bagaimana kita mengerti di dalam nama Yesus ada keselamatan? Kalau kita menerima apa yang dilakukannya di atas kayu salib, ya, bahwa di atas kayu salib itulah Kristus menggantikan kita yang harusnya kita dihukumkan, tapi Yesus rela menggantikan kita dan Dia menyerahkan nyawanya. Bukan hanya darahnya dan tubuhnya, tapi nyawanya dikorbankan. Ya Bapak Ibu Saudara, karena itulah Allah menetapkan, Allah Bapa menetapkan, itulah pengorbanan Kristus, itulah yang menjadi puncak daripada kebenaran saat ini bagi semua orang yang percaya. Kenapa ini penting saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, supaya jangan sampai salah paham. Jadi kalau begitu nama Yesus tidak penting, oh tentu saja, ya, nama Yesus adalah segala-galanya. Nama Yesus adalah kekudusan. Nama Yesus adalah nama yang mulia.
nama di atas segala nama, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, kalau hanya kita percaya nama Yesus tapi tidak mengimani pengorbanan Kristus di atas kayu salib, itu percuma saja. Kenapa percuma? Karena masalah bagaimana kita diselamatkan, Bapak Ibu Saudara, itu adalah urusan bagaimana dosa-dosa disingkirkan, bagaimana dosa-dosa kita dijauhkan, bagaimana dosa-dosa kita diampuni, bagaimana segala dosa kita ditebus oleh Kristus Yesus yang menjadi kuasa kekuatan Allah yang menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, ya, sekali lagi, berseru kepada nama Yesus adalah artinya kita menyuarakan kesaksian kita, pengakuan kita tentang salib Kristus yang telah memberikan kepada kita anugerah keselamatan, hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka betapa pentingnya sebuah kesaksian tentang salib Kristus. Karena di salib itulah Tuhan menghukumkan, ya, segala dosa kita, dan disitulah iblis dikalahkan, kalah telak, Bapak Ibu Saudara, ya. Kenapa kalah telak iblis? Karena iblis dulu berpikir kalau Yesus itu dibunuh, Yesus itu anak Allah dimatikan, maka tidak ada lagi yang membawa keselamatan bagi manusia, dan semua manusia akan menjadi pengikut iblis secara otomatis. Itu pikiran iblis dulu. Makanya, ya, dia masuk melalui Yudas, dan Yudas, ya, menangkap Yesus dengan rombongannya, kemudian menyalibkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi disitulah hikmat Allah, disitulah kebijaksanaan Allah, disitulah kuasa Allah yang tidak terselami umat manusia, karena justru penyaliban, kematian Yesus Kristuslah yang membawa pengampunan segala dosa manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau iblis tahu bahwa melalui salib Kristus, kematiannya, semua dosa manusia diampuni, ya dia tidak akan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi itulah hikmat daripada Allah yang sangat luar biasa, yang tidak terselami. Ya, justru dari kegagalan bangsa Israel kita memperoleh keselamatan hidup yang kekal saat ini. Kegagalan bangsa Israel menerima nama Yesus, menerima Mesias, tapi nama itu nama yang mulia bagi kita saat ini. Amin. Nama Yesus adalah segala-galanya. Karena kita bisa menyebut nama Yesus, kita bisa berseru kepada nama Yesus saat ini dengan pengertian yang benar bahwa di dalam nama Yesus ada keselamatan, sebab oleh salibnya kita telah menerima kemurahan hati Tuhan, yaitu pengampunan segala dosa kita, penebusan kita dari segala dosa lunas dibayar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di pagi hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih, ya, atas semua saudara-saudaraku yang saat ini sudah berpindah ke live streaming Facebook, ya, oleh karena ada trouble tadi di Zoom kita, ya. Bapak Ibu Saudara, yang terpenting adalah pesan dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini tetap bisa disampaikan kepada kita semuanya, bahwa keyakinan kita adalah kita ini adalah orang-orang yang menerima kemurahan hati Tuhan secara sempurna, bukan setengah-setengah, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan pernah ragu bahwa pemeliharaan kasih Tuhan dalam hidup kita sungguhlah sempurna.
itu bukan hanya sekedar penghiburan, atau itu bukan hanya sekedar penguat secara psikologis, ya. Tidak, itu bukan berbicara hanya memberikan kenyamanan terhadap perasaan kita saja, tapi kebenaran bahwa Kristus Yesus memelihara hidup kita secara sempurna itu didasarkan pada fakta salib Kristus yang telah membebaskan kita dari ketakutan, membebaskan kita dari kekhawatiran, membebaskan kita dari kuasa dosa, membebaskan kita dari kuasa maut, dan menggantikannya dengan damai sejahtera Tuhan yang memerintah hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini hari pertama kita menjalani minggu yang Tuhan berikan, minggu pertama di bulan Oktober ini. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus selalu menyertai apa yang kita lakukan, dibuatnya berhasil di dalam Dia. Amin. Dan terima kasih semuanya, Bapak Ibu Saudara. Tetaplah beritakan terus, sampaikan terus, suarakan terus tentang salib Kristus, karena di sana ada kuasa yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dan memperoleh hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat bekerja, selamat beraktivitas hari ini. Semuanya ya kita syukuri, ya. Tuhan memberikan kesehatan yang baik buat kita semuanya. Dan Tuhan memberkati apapun yang kita kerjakan hari ini. Biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya akan langsung pimpin saja doa penutup, ya. Karena kita tidak bisa kembali sementara ini ke ruangan Zoom meeting kita, sebab ada trouble, ada masalah tadi. Sambil menunggu perbaikan, dan kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Bapa, Engkau menegaskan lagi pada pagi hari ini kepada kami semuanya, orang-orang kudus-Mu, orang-orang percaya-Mu, para pengikut yang setia kepada Yesus Kristus Tuhan kami, bahwa di dalam nama Yesus ada keselamatan, karena di dalam nama Yesus disitulah kami mengerti salib Kristus, salib-Mu dan kuasa darah-Mu, tubuh-Mu yang dikorbankan untuk menggantikan kami sebagai korban yang harum bagi Allah Bapa, di mana kami di dalamnya menerima kasih karunia-Mu, yaitu pengampunan akan segala dosa kami sekali untuk selama-lamanya, sehingga kami pun percaya di dalam nama Yesus segala dosa kami telah ditebus, dan kami juga telah dikaruniakan keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Bapa di dalam surga, terima kasih, nama yang kudus, nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih Bapa, karena kami mengenal nama Yesus adalah nama yang kudus. Di dalamnya ada berita salib Kristus. Di dalamnya ada berita Injil kasih karunia Allah. Di dalamnya ada kuasa Allah, ada pembenaran, ada kebenaran yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang sudah berusaha bergabung melalui live streaming. Tuhan memberkati pekerjaan mereka semuanya. Hari ini apapun yang dilakukan berhasil di dalam kasih karunia Tuhan, membawa kebaikan, sukacita, damai sejahtera dalam keluarga mereka semuanya. Terima kasih pelayanan, pemberitaan Injil kasih karunia Allah setiap hari, setiap pagi selalu baru. Bisa kami sebarkan, bisa kami sampaikan kepada semua saudara-saudara kami yang mendengarkan di mana saja. Tuhan memberkati mereka semua. Bapa dalam surga, besok pagi akan kami lanjutkan lagi. Untuk pagi hari ini kiranya rasa syukur kami kepada Tuhan, rasa terima kasih kami kepada Tuhan, penghargaan kami kepada Tuhan, kiranya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu.
dan mendatangkan sukacita yang besar bagi kami semua yang percaya kepada nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita menerima berkat kasih karunia dari Bapa di surga, dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hati kita sebagai jaminan untuk selama-lamanya. Kiranya dimuliakanlah namanya Tuhan yang penuh kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya, memberkati kita semua. Haleluya. Terpujilah Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam, salam kudus buat kita semuanya. Terima kasih.